Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Karamawati dari kelompok 8 akan membahas tentang pembuatan surat kuasa khusus, somasi, surat perjanjian, penunjukan kuasa hukum, surat gugatan, dan surat permohonan. Yang pertama yaitu surat kuasa khusus. Surat kuasa hukum khusus ini adalah surat kuasa yang dibuat untuk suatu perkara tertentu dan untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu. Jadi surat kuasa khusus ini misalkan hanya diperuntukkan dalam penyelesaian perkara perjanjian utang piutang antara A, yaitu si pemberi kuasa, dan B, penerima kuasa pada pengadilan negeri. Surat kuasa khusus ini ada surat kuasa perdata, surat kuasa pidana, serta surat kuasa tata usaha negara. Yang pertama yaitu surat kuasa perdata. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, apabila seseorang ingin mengajukan suatu gugatan perdata di pengadilan negeri maupun pengadilan agama mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi dalam perjanjian atau perbuatan melawan hukum, maka orang tersebut harus memberikan kuasa kepada seorang advokat yang ditunjuk dalam bentuk surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani serta diperuntukkan khusus untuk itu. Kemudian biasanya dalam membuat surat kuasa perdata, surat kuasa khusus perdata, biasanya ada beberapa unsur yang harus ada dalam surat kuasa ini, surat kuasa perdata, yaitu yang pertama kepala surat, kemudian identitas pemberi atau penerima kuasa dan penerima kuasa, yang ketiga unsur kekhususan dari surat kuasa, biasanya terdiri dari jenis perkara atau objek perkara atau nomor perkara bila sudah didaftarkan di pengadilan, kemudian kedudukan pemberi kuasa, kemudian identitas pihak lawan pengadilan yang memeriksa perkara, kemudian yang selanjutnya yaitu tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa, kemudian tanda tangan dari pemberi dan penerima kuasa, yang terakhir yaitu harus ada materai. Kemudian yang kedua ada surat kuasa khusus pidana. Kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang hanya memuat satu kepentingan tertentu atau lebih. Maka jika kuasa khusus pidana membicarakan tentang kepentingan dalam lingkup pidana, kuasa khusus pidana bertujuan memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak di depan pengadilan. Kuasa khusus pidana ini berbentuk surat. Kemudian dalam membuat surat kuasa khusus pidana, yaitu sekali lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat ini adalah yang pertama identitas para pihak, pokok dan objek kasus atau perkara, yang ketiga wilayah kewenangan pengadilan tempat gugatan diajukan, yang keempat penyebutan kata-kata khusus dan klausul khususnya, kemudian yang kelima hak-hak penerima kuasa yaitu hak substitusi dan hak retensi, kemudian tanggal dibuatnya surat kuasa khusus pidana, yang terakhir adalah tanda tangan para pihak sebagai persetujuan. Kemudian yang ketiga yaitu ada surat kuasa khusus tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di sini tidak mengatur secara tegas tentang kuasa tata usaha negara. Akan tetapi menurut Verlips Stelling menyatakan pada prinsipnya para pihak yang berperkara adalah pihak-pihak itu sendiri, akan tetapi dapat juga pihak-pihak tersebut menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa khusus. Ini juga diatur dalam
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dalam buku 2 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang surat kuasa disebutkan, yang pertama, surat kuasa khusus harus membuat secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang disebutkan dengan menyebutkan pihak-pihak yang berperkara. Kemudian surat kuasa khusus dapat dibuat sekaligus untuk pemeriksaan tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, asalkan hal-hal yang dikuasakan itu diuraikan secara jelas dan rinci. Kemudian tergugat dapat memberi surat kuasa kepada advokat dan surat tugas tanpa materai kepada pejabat. Kemudian kuasa insidental dapat diberikan izin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan Tata Usaha apabila dimohonkan. Kemudian jaksa pengacara negara dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari badan atau pejabat tata usaha negara hanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara. Kemudian surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi kuasa sebagai bukti formal adanya persetujuan kedua belah pihak dengan dibubuhi materai tunggal. Kemudian berakhirnya pemberian kuasa dapat terjadi karena dicabut oleh pemberi kuasa atau meninggalnya salah satu pihak. Penerima kuasa melepaskan kuasa atas kemauannya sendiri dan pemberi kuasa memberi kuasa kepada pihak lain dalam berperkara yang sama. Maka dengan sendirinya pemberian kuasa tersebut akan berakhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu somasi. Dalam hal tidak ditemukan mengenai batas waktu pemenuhan kewajiban, maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan prestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Nah, surat peringatan ini yang disebut somasi. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi, si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Kemudian dalam hal tertentu somasi tidak diperlukan, yaitu dalam hal adanya ketentuan batas waktu dalam perjanjian. Kemudian prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, karena seseorang dikatakan prestasi apabila melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Kemudian debitur mengakui dirinya prestasi. Kemudian cara membuat somasi ini ditegaskan bahwa somasi itu berbentuk tertulis. Dalam somasi yang perlu dicantumkan dengan jelas, yaitu berisi tentang identitas yang pengirim somasi, kemudian identitas pihak yang disomasi atau debitur, kemudian latar belakang permasalahan, kemudian teguran atau perintah bagi yang berhutang atau debitur, kemudian batas waktu bagi si debitur memenuhi prestasi, kemudian upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh jika si debitur tidak merespon sesuai harapan. Kemudian yang terakhir yaitu tanda tangan pengirim somasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah surat perjanjian penunjukan kuasa hukum. Surat perjanjian adalah surat yang isinya yang berisi kesepakatan atau perjanjian tertulis antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau yang boleh atau tidak dilakukannya sesuatu. Kemudian surat perjanjian ini dapat dijadikan acuan ketika menggugat seseorang yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam surat perjanjian
tersebut. Kemudian ada cara membuat surat perjanjian ini. Yang pertama yaitu menulis judul surat perjanjian sesuai dengan urusan apa yang akan dibuat perjanjiannya. Misal surat perjanjian sewa menyewa. Kemudian tulis dengan teliti data pribadi atau identitas kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian. Kemudian mengawali paragraf atau kalimat pembuka, misalnya hari ini kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk mengadakan perjanjian. Kemudian yang ketiga yaitu mengisi rincian apa saja rincian perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang keempat dengan menggunakan kalimat penutup. Terus yang selanjutnya yaitu menuliskan tempat dan tanggal pembuatan surat perjanjian tersebut. Kemudian yang terakhir menuliskan dengan teliti nama-nama pembuat perjanjian beserta saksi apabila diperlukan. Kemudian agar surat perjanjian itu dapat dipertanggungjawabkan, maka bisa membubuhkan materai dan tanda tangan pembuat perjanjian. Kemudian surat kuasa. Berbicara tentang surat kuasa, ada juga pemberian kuasa apabila dilihat dari segi terjadinya perjanjian pemberi kuasa, yaitu ada akta umum, surat di bawah tanah, lisan, diam-diam, cuma-cuma, kata khusus, dan umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat gugatan. Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan atau permasalahan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam berperkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar atau tergugat dalam mengemukakan duduk perkara atau posita dengan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat atau petitum. Jadi gugatan di sini adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika gugatan sampai ke pengadilan untuk persidangan, akan selalu ada penggugat, tergugat, dan kasus yang disengketakan. Kemudian dalam membuat surat gugatan, sebenarnya format gugatan itu tidak memiliki bentuk atau format yang baku. Artinya seluruh sistematika format gugatan diserahkan kepada pihak penggugat. Tapi setidaknya memuat hal-hal yaitu ada kop surat, nomor surat, lampiran, judul atau hal gugatan. Kemudian tanggal gugatan dan menyebutkan kota di mana gugatan tersebut itu dibuat. Kemudian alamat tujuan gugatan, misalnya kepada yang terhormat ketua pengadilan. Kemudian salam pembuka, biasanya saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian pengenalan identitas penggugat. Kemudian penyebutan identitas tergugat dan kuasanya. Kemudian uraian duduk perkaranya atau posita. Kemudian uraian apa yang diminta atau dituntut, biasa disebut petitum. Kemudian salam penutup, nama terang penggugat atau kuasanya, tanda tangan penggugat dan atau kuasanya. Kemudian setelah surat gugatan itu selesai dibuat, maka surat gugatan itu harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya apabila menguasakan. Kemudian yang terakhir yaitu surat permohonan. Biasanya
Istilah yang sering dipakai itu permohonan, tetapi sering juga disebut sebagai gugatan volunter. Pengertian permohonan atau gugatan volunter itu sendiri adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, biasanya seperti permohonan wali ator. Kemudian untuk cara membuat atau cara menyusun surat permohonan, yaitu yang pertama yang pasti identitas penggugat dan tergugat, yaitu nama, tempat, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian posita atau fundamentum pribadi. Kemudian petitumnya. Kemudian mengenai jalannya sidang dalam perkara volunter adalah yaitu jalannya proses pemeriksaan secara expert. Kemudian yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon serta tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai surat kuasa khusus, somasi, surat gugatan serta surat permohonan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.